Guys, jalan di Jabar udah lecir loh. Ini salah satunya. Kalau kamu melintas di kawasan Jalan Merdeka hingga Jalan Sudirman di Kabupaten Garut, pasti sudah terlihat ramainya aktivitas pekerja di pinggir jalan. Itu adalah bagian dari pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepada Pak Gubernur, terima kasih sudah memperbaiki jalan Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Kabupaten Garut. Dan semoga kedepannya lebih diperhatikan lagi, kalau ada yang bocor atau ada yang rusak lebih diperbaiki secepatnya. Sampai dengan 2 November 2025, progres pekerjaannya sudah mencapai 46%, dengan panjang penanganan sekitar 7 km. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar 18.884 juta rupiah. Di lapangan, ada 95 pekerja jalan yang setiap hari bergotong royong menjaga ritme pekerjaan agar tetap cepat, rapi, dan berkualitas. Berkat kerja keras mereka, perlahan ruas jalan ini makin lecir, lebih nyaman dan aman untuk semua pengguna jalan. Jadi, buat kamu yang melintas di ruas ini, harap hati-hati ya, karena proses pekerjaan masih berlangsung. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini suaminya. Gua sini coba ngobrol, Pak. Sini. Iya, Pak. Yang diceritain oleh si Ibu bener nggak, Pak? Betul. Betul. Pertanyaan saya, Bapak, ketika istri yang dipanggil, kenapa Bapak tidak tampil sebagai suami mengambil tanggung jawab? Sudah, Pak. Sudah gimana? Saya sudah bicarakan bahwa istri saya itu tidak bersalah. Sehingga penetapan daripada pihak Polres di Peter yang mengacu pada istri karena atas nama seperti Iya, itu. tapi kan yang gadenya Bapak, Pak. Saya sudah ini, Pak. Sudah mengakui. Sudah seperti itu. Bapak tidak mengajukan, bukan istri saya aja. Kan saya menggadai. Sudah, Pak. Terus? Ditolak oleh pihak Peter karena istri Bapak yang atas namanya, bukan Bapak. Bahkan saya tukar kepala aja, Pak, biar saya yang ditahan supaya istri saya bebas. Tukar kepala Bapak sudah? Sudah. Bukan berarti Bapak membiarkan? Bukan membiarkan. Saya sudah bicara kepada pihak kepolisian bahwa tukar kepala saja. Karena saya punya anak bayi, sehingga istri saya di rumah saya kan yang nyuruh kredit saya, yang mempertanggungjawabkan saya. Secara formal memang nyonya, tapi kan yang gade Bapak. Saya, betul, Pak. Kan sebenarnya yang walaupun atas nama pemilik ini, kan sebenarnya yang gade, Pak. Betul. Kan biasanya begini, ada kasus orang pinjam mobil rental, Om. Kemudian dari mobil rentalnya itu sama yang ngerentalnya digadein. Karena yang kena yang ngegadein. Gitu ya? Ya pengalaman saya nggak tahu hukumnya seperti apa. Nah, pengalaman saya begitu. Nah, saya pengen tahu, Bapak dulu gade ke siapa? Ke teman, Pak. Temannya siapa? Ismail Kentang. Hah? Kentang. Ismail Kentang, orang baik. Ya, kenal biasa baik begitu aja. Bukan orang yang terlibat jaringan. Bukan. Orang rumahan. Orang di mana rumahnya? Usaha di Walahar. Usaha apa? Warung kelontong, warung kopi. Oke, digade ke dia. Iya. Terus kenapa kebakaran? Nah, di sini saya tidak tahu. Menurut penuturan yang pegang mobil saya, katanya ketahuannya sekitar jam 3 pagi. Itu si mobil sudah terbakar, Pak. Mobil sudah terbakar. Kemudian itu sama si orang tersebut dioperalihkan kembali ke pihak yang lain, sehingga saya nggak tahu itu, Pak, kemananya awalnya. Oke, setelah terbakar itu mobil digade lagi?
Tidak digadai, mereka dijual sama yang bersangkutan. Oleh siapa? Sama si pemegang gadai mobil saya. Loh, kenapa? Dia dilaporkan nggak menjual mobil itu? Tidak ada laporan. Bukan. Bapak kan bisa melaporkan dong, lapor balik. Pihak kepolisian pun sudah tahu kan. Artinya kan Bapak bisa melaporkan dong. Iya. Bapak kan Ibu kan pemegang mobilnya. Iya. Ibu kan bisa melaporkan pelaku itu menjual. Ya, udah disangkutkan ke Pak Imam, itu penyidik juga udah disampaikan. Sudah dipanggil yang menggadainya. Sudah Dipanggil sekali. Kan artinya gini loh, orang ngegadai mobil rental tuh udah nggak boleh. Iya. Dua-duanya kena loh Pak, yang menggadai dengan yang digadai. Terus kemudian setelah itu digadai lagi. Dijual Pak. Setelah itu dijual. Karena mobil tersebut kan sudah jadi bangkai. Kemarin di pengadilan juga diputar ya di layar. Kemudian kenapa nggak dikembalikan kepada ini? Nah, pada saat itu pernah konfirmasi dengan saya bahwa nanti dulu ya Mang ya, mobil mau saya ambil. Saya mau sewa mobil towing dulu karena kan mobil sudah tidak bisa dijalankan Pak. Di saat itu, dijual itu untuk mengembalikan uang yang dia serahin ke Bapak? Bukan, ya dijual cuma-cuma katanya sih. Artinya gini loh, kan dia gadai ke Bapak nih. Gadai ke Bapak kan rugi dong. Iya Pak. Ya kan, karena mobilnya kebakar. Iya. Karena dia rugi, akhirnya udah aja mobilnya dijual. Iya, seperti itu. Akhirnya dia dapat duit. Dapat uang kembali. Karena ya. uangnya itu pernah gadai ke Bapak berapa? 37. Dia dijual 40. Dijual 5 juta. Hah? Dijual 5 juta ke pengadilan kemarin ngakunya. Oh, dijualnya 5 juta. 5 juta karena berbentuk barang rongsok. Artinya dia rugi 32. Iya, rugi 32 juta. Rugi 32 Ya, juta. penuturan dia. Penuturan dia. Yang saya Kemudian tahu. padahal kan mobilnya kalau dibalikin itu kan menjadi barang bukti dadil bahwa mobilnya ada. Iya, seharusnya. Cuma kan pada saat dioperkan ke pihak yang lain, bisa dikatakan ke tukang rongsok lah ya, potong loak. Saya nggak tahu tuh Pak. Itu jadi saya mencari tahu itu dengan inisiatif saya dengan pihak kepolisian mencari bahwa barang bukti itu kita cari bersama-sama sehingga ditemukannya di daerah Cikampek. Namun mobil tersebut sudah tidak ada bangkainya gitu. Boleh tanya nggak? Bapak gade mobil itu buat apa? Dulu sih keperluan keluarga ya, bukannya istri sama pasangan istri sih, bukannya keluarga saya, ada keluarga pihak ibu saya pada saat itu. Kenapa Bapak nggak terbuka sama istri? Kan istrinya jadi ngambil resiko dari tindakan Iya, Bapak. saya justru lalai pada saat itu. Saya tidak mengetahui Pak bahwa sampai sejauh ini gitu, kasus dan perkaranya gitu. Enggak, kan Bapak tahu nggak bahwa menggadai mobil yang kredit itu nggak boleh? Tahu. Tahu. Dan bahwa itu melanggar. Tahu. Bapak tahu nggak bahwa perbuatan Bapak untuk menyelamatkan bukan keluarga, tapi mengorbanin istri? Tahu Pak. Kenapa Bapak lakukan itu? Ya justru itu dari tindakan kesalahan saya ya. Nggak ini. Ini saya bukan ikut campur, Iya. tapi tanggung jawab Bapak sebagai seorang suami loh Pak. Bapak menggadaikan mobil itu uangnya untuk keperluan keluarga Bapak. Keluarga itu adalah anak dan istri atau untuk keperluan orang lain? Keperluan orang lain. Keluarga Bapak dari Bapak. Iya. Bapak ngorbanin istri loh Pak. Padahal kan kalau ngomong tanggung jawab terhadap suami itu hanya pada dua loh Pak. Pada istri dan anak-anak. Apalagi punya bayi. Nah sekarang langkah Bapak sebagai suami apa? Saya nanya. Ya kalau untuk saat ini sih ya apa ya? Dari keluarga Bapak, Bapak sebagai suami, dari keluarga nih, ada yang nggak mau bantu nggak ini? Ya sejauh ini nggak ada Pak. Nggak ada. Terus yang orang yang ditolong oleh Bapak itu yang 40 juta, sekarang mau bantu Bapak nggak? Istrinya menderita begini? Nggak ada. Nggak ada. So kasihan Pak, Bapak ngorbanin istri loh Pak. Iya. Dia bukan, oke. Kalau istri mah ada pisahnya, tapi ada yang paling berat, Bapak ngorbanin ibu dari anak Bapak. Gitu. Ngorbanin ibu dari anak Bapak karena istri Bapak lagi hamil. Nah, sekarang Bapak nih, ikhtiar apa yang Bapak lakukan ketika istri seperti ini? Ya saya sih sudah yang namanya berikhtiar ya. Sudah berusaha untuk mencari dana untuk mencari jalan keluar, menyelesaikan perkara ini ke terhadap pihak Adira gitu. Terus? Namun saat ini ya saya belum
Belum ada, Pak. Belum ada. Iya. Saya nanya, gini Pak, saya tidak lihat Bapak Pak. Kalau saya lihat Bapak, kalau Bapak itu menurut saya bukan orang yang mesti saya tolong. Iya. Itu kan Bapak sehat, punya kemampuan, badannya juga relatif bersih gitu Pak. Dengan saya bersih Bapak loh Pak. Dengan saya kinclong Bapak, kok Bapak kinclong pertanyaan saya? Bisa. Bener Pak. Kinclong gimana, Pak? Iya Bapak wajahnya aja kinclong Pak. Jauh sama saya Pak. Tuh hitam saya Pak. Bapak mah bersih. Gitu. Bapak jarang kerja ya? Kerja, Pak. Kerja apa? Saya serabutan kalau ada yang perlu nyupir, saya nyupir. Nyupir. Ya, sehari-hari paling nge-grab aja, Pak. Sehari-hari yang ngapain? Ya, paling kadang-kadang nge-grab, ngojek aja. Grab ojek. Sekarang masih ngojek jalan? Masih. Masih. Biasanya jalan jam 2. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau ada yang ngasih pinjaman untuk membayar ke Adira, kemudian sehingga istri Bapak bebas, Bapak sanggup nggak balikin? Insya Allah, Pak. Selagi badan saya masih sanggup ya, saya. Misalnya kasih pinjaman tanpa bunga, Ya. 150 juta tanpa bunga, gitu kan, tanpa bunga, Bapak cicil harian. Bapak cicil harian sampai lunas, Bapak sanggup nggak? Insya Allah, Pak. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Karena kan intinya Adira itu uangnya dikembalikan. Iya. Kan intinya itu. Bapak sanggup ya? Bapak sehari berapa penghasilan ngojek? Ya, kalau untuk bersih sih kadang-kadang saya kasih sisa dari 50, kadang 100 Pak. Gitu. 50-100 bersih. Emang nggak bersihnya pakai apa sebagian? Bensin, Pak. Oh bensin. Merokok nggak? Merokok, Pak. Jangan ngerokok dong. Ngerokok sehari berapa? 1 bungkus, Pak. Berapa? 15.000. 15.000 satu bungkus, 15.000. Berarti kalau sebulan berapa tuh? 450 ya. 450.000. Setahun berarti pas setengah juta tambah 900. Jadi 5,4 juta ya. 5,4 juta. Oke. Saya minta atu aja sama Bapak. Saya cariin pinjaman untuk pengembalian yang 150 juta. Atau nanti saya juga akan nego dengan Adira untuk minta potongan. Saya minta satu aja. Itu uangnya dicicil kembali, dikembalikan. Itu dengan Bapak tidak merokok dan uang untuk rokok itu di-store. Bisa? Bisa. Demi keluarga ya. Ya bukan demi keluarga, Pak, berhenti merokok aja, Bapak mah tugasnya. Iya kan? Iya kan? Ya, udah. Bisa ya? Bisa. Oke. Nanti kita terhitung hari besok ya. Nanti tim saya hari besok jalan nih. Hari besok jalan nih. Hari besok jalan. Kemudian nanti saya akan berkoordinasi dengan pengacaranya. Ya, nanti saya berkoordinasi dengan Adiranya. Nanti kan kalau Adiranya uangnya sudah dikembalikan dan Bapak mengembalikan dengan cara menyicil. Kan, dengan cara menyicil. Menyicilnya adalah sehari berapa? 45.000. Saya minta nyicilnya taikin aja sehari 50.000. Ya. Sisanya kasihin istri. Ya. Nanti saya akan upayain, Pak. Upayain pinjaman itu. Tapi sifatnya ini bukan bantuan, tapi pinjaman dan yang harus bayar Bapak sebagai suami. Ya. Gitu. Itu aja. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Bapak. Ya. Sudah kunjungan ke sini, sudah mau membantu keluarga saya. Bapak aslinya mana? Saya Jawa Sunda, Pak. Jawanya mana? Jawanya Boyolali, Boyolali, Sundanya Sumedang. Sumedang. Yang orang Sumedang siapa? Bapak. Bapaknya masih ada di Sumedang? Bapak masih Masih. Saudara di Sumedang ada? ada. Tahu nggak masalah ini? Kalau orang tua sih sudah tahu. Nah, terus? Cuman kemarin kan kalau yang namanya di kampung masih belum ngerti teknologi. Oke. Gini. Boleh nggak aku? Karena ini kan sekarang akhirnya saya nangani urusan
perdatanya, urusan pinjamannya. Boleh nggak Bapak jujur sama saya? Iya. Bapak gadein tuh uangnya 45 juta buat apa aja? 37. 37 juta buat apa aja? Ya sebenarnya sih buat orang lain sih, buat orang. Nggak buat orang lain, buat siapa? Aku minta Bapak jujur. Iya, benar, Pak. Artinya kalau Bapak jujur, mau menceritakan apa adanya dan istri Bapak tahu, Bapak sehari ini sama istri udah jujur belum? Sudah. 37 juta dipakai apa aja? Saya sudah jujur sama istri. Nah, apa aja? Ya, Karena saya kan hari ini bantu Bapak. Karena saya bantu Bapak harus jujur sama saya. 37 juta tuh dipakai apa? bantu keluarga, Pak. Ke siapa uangnya diberikan? Salah satunya saya ngebahagiain keluarga istri juga ya. Siapa? Dia nggak tahu bahwa salah satu keluarganya dibantu sama saya gitu. Salah satu keluarganya itu siapa? Orang tuanya di Sumedang. Orang tua istri. Iya. Istrinya orang Sumedang. Orang tuanya dibantu apa oleh Bapak? Jadi pada saat itu kan rumahnya reot, Pak. Rumah reot, bilik, Pak ya. Rumah bilik istri, reot. Sehingga sama saya perbaiki ya dari hasil mobil itu gitu. Oke. Saya nggak tahu. Rumahnya diperbaiki hasil mobil itu. Rumah yang bilik yang reot itu rumah atas nama siapa? Ini penting. Orang tua. Orang tua istrinya rumahnya reot. Reot terbuat dari apa? Bilik bambu. Bilik bambu. Oke. Artinya rumah tidak layak huni. Iya memang iya. Oke. Rumah tidak layak huni. Bapak habis berapa di situ? Kurang lebih saya pada saat renovasi 30 jutaan pada saat itu sisanya. 30 juta. Enggak semuanya. Enggak, artinya Bapak habis berapa? Uangnya diserahin ke Enggak kayak sih dari saya. Bukan. Uangnya diserahin ke emaknya? Enggak. Jadi setiap material datang saya bayar. Oh, Bapak yang bayarin. Seperti itu, iya. Bukti materialnya ada? Ada di sana. Ada. Oke. Habis berapa itu? Lu kurang tahu ya, ada bapak mertua. Saya minta nanti Bapak real, Iya baik. kan? Materialnya berapa? Apa Baik. tujuannya? Rumah rakyat miskin kewajiban negara, Iya. ya kan? Nah, kewajiban negara itu diambil alih oleh Bapak dengan tindakan yang tidak tepat, Iya betul. tindakan yang salah. Iya. Memperbaiki, niatnya bagus, memperbaiki rumah keluarga istri Bapak. Iya. Tetapi mobil dengan cara gade mobil. Iya betul. Betul. Nah, kan gitu. Niatnya bagus tapi tindakannya salah. Makanya di pertengahan jalan juga kan rasa niat baik saya tadinya buat ke keluarga emang Ya, niatnya tidak pakai hitungan. Iya betul. Niatnya nih gini loh. Membantu itu harus sesuai dengan ukuran. Iya. Artinya pertama berarti gitu kan Pak, kewajiban Bapak terhadap bayar mobil sudah diambil alih nih. Iya. Kalau memang itu 30 juta, standar bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan rumah rakyat miskin 40. Iya. Di situ sudah ada hak yang dimiliki oleh Pak mertua Bapak 40 juta. Artinya kewajiban Bapak terhadap mobil itu sudah berkurang. Iya. Gitu kan? Sudah berkurang 40 juta nih. Pak. Nah, sudah berkurang 40 juta, mudah-mudahan nanti 150, berarti sisa cicilannya tinggal 110, udah ngurangin. Itu artinya ini loh, yang 40 juta itu adalah kewajiban saya sebagai gubernur, Pak. Kewajiban pemerintah. Rumah rakyat miskin ya harus diperbaiki. Gitu loh, Pak. Jadi sudah nurun tuh, Pak. Tinggal 110. Gitu. Cuman itu aja kan uangnya digadein tuh 30. Sudah cukup itu. Semuanya uangnya ke situ semua. Ada sebagian dipakai sama saya sih. Gitu. Uangnya berapa sih gadenya? 37. 37. 37 juga pun nggak semua Pak, nggak 37 secara langsung cash gitu enggak Pak. Di awal itu 20 juta. Kecil, Iya, terus 5 juta. Sisanya dipakai apa oleh Bapak? Dipakai buat sehari-hari aja gitu Pak. Apalagi pas lagi sepi kan saya ngomong kan istri kan mobil bawa nggak digade Pak. Mobil itu dirental. Saya ngomong ke istri itu. Nutupin. Iya, buat nutupin. Biar istri tidak gelisah. Iya, tidak bisa dan tidak curiga misalnya Pak. Terus kemudian ini dipakai untuk makan. Iya. Terus sering nanyain Bang, mobil Iya. kemana? Kok nggak pulang-pulang? Udah kamu nggak usah nanya lah. Rental jalan, saya bilang gitu. Ya sudah Pak, ya. Saya sudah. Nanti ada tim pengacara saya nanti bantu. Baik. Dan untuk negosiasi kehadiran nomor Adiranya ada. Saya nggak ada ya. Nanti coba. Nomor yang suka nagih, Adiranya Adira mana? Aliran Cikarang Pak. Cikarang Bekasi. Iya. Oke. Cikarangnya Cikarang mana? Cikarang keluar tol Cikarang Utara. Oke, nanti kalau Bapak dengan saya ke Adira bersedia kan? Bisa. Dengan Ibu ya.
nanti ke Adira untuk mengembalikan uangnya. Tapi dengan Bapak dengan saya perjanjian, berarti Bapak tinggal nyicil yang sisa 110 juta. Dengan cara Bapak nggak merokok. Dan nambahin jadi sehari store 50.000 untuk mengembalikan yang 100 juta. Gitu Pak. Jadi sebulan Bapak ngembaliin 1,5 juta. Sebulan Pak, Iya. 1,5 juta kan 30 Iya, hari harus kerja terus nih Pak. Iya, saya mau. Ya kan, 1,5 juta. Kalau dalam setahun itu kan sudah lumayan. Gitu, setahun kan 15 juta, masuk ya 9 tahun lunas lah. Iya. Ya kan Pak? Iya. Sambil Bapak cari kerjaan lain. Iya. Cari kerjaan lain. Bapak mau nggak kerja ini nih, untuk beresin ini nih, saya kasih solusi. Iya, Pak. Bapak mau nggak berubah dari ngojek jadi kerja bawa cangkul? Mau nggak? Mau, Pak. Kerja menjadi tenaga kebersihan jalan? Mau, Pak. Tenaga kebersihan jalan Pak, gajinya ya 4 jutaan. Iya, mau, Pak. Mau ya? Oke. Jadi hukuman buat Bapak nih. Iya. Hukuman buat Bapak itu adalah Bapak habis ini nanti terhitung hari Senin, Iya, Pak. Bapak kerja di jalan provinsi yang Pemda Kerawang. Oh, gitu, Pak. Nanti Bapak sama tim yang Pemprov yang lain ngebersihin sungai, ngebersihin saluran air. Bapak mau kepanasan? Mau, Pak. Kan udah putih badannya. Oke, itu gajinya 4. Nah, itu gajinya 4 dipotong 1,5 Iya, Pak. untuk nyicil. Oh, iya. Jadi Bapak masih kebagian 2,5. Tapi pasti tiap bulan. Oh, iya. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi Bapak itu nanti menjadi pekerja selama 10 tahun. Kemudian nanti selama 10 tahun dipotong gaji Bapak hanya terima 2,5 juta. Yang 1,5 juta dipotong bayar cicilan hutang. Karena itu tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Ya, kalau yang 40 juta itu oleh saya dianggap bagian dari tugas negara. Karena itu kewajiban negara untuk bangun rumah. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. gitu Pak ya. Iya. Nah, nanti minta nomornya. Oh, iya. Baik, Ya Pak. Bu, ya. Pak, makasih banyak, Ya, Pak. makasih. Oke, Pak. Wah, makasih banget. Ya, ya. Aduh, sehat. Mau dipanas sih, Pak? Kenapa? Badannya sudah. Udah bawa ke dokter belum? Kenapa? Bu, ini buat berobat anak. Ke Makasih dokter. Pak, makasih banget. Ya. Pak, tolong dibantu ya Pak. Iya, Ibu udah ngomong pasti Ibu bantu. Kan saya udah ngomong caranya seperti itu. Ya. Ya. Nah, Bapak harus bertanggung jawab jadi suami, ya. Nanti, ya. Oke. Ya, nanti caranya begitu, caranya. Setuju kan cara saya kan? Ya, mau menjalankan cara saya? Ya. Mohon ya. Bapak kali ini Pak. Mohon. Mohon ya.